Lalu apa hubungan business review dengan business plan? Ada hubungannya, karena ketika kita menyusun rencana bisnis 2022 atau bisnis plan 2022, kita butuh yang namanya data. Betul nggak? Iya. Kita butuh data. Ya. Ketika kita menyusun bisnis plan, data-data apa yang kita butuhkan untuk bisa menyusun bisnis plan? Apa yang kita butuhkan? Data. Data apa? Data historical. History yang sudah lewat. Nah, makanya kalau Anda tidak pernah membuat catatan, ini catatan. Ini catatan. Yang disebut laporan keuangan itu adalah catatan. Ini catatan. Ya, itu mengapa di perusahaan kita harus ada divisi finance and accounting. Di departemen accounting itulah terjadi pencatatan ini. Ya, ada namanya divisi accounting atau departemen accounting, terserah Anda, yang melakukan pencatatan. Ya, apa yang dicatat? Yang sudah lewat. Apapun yang sudah lewat ada catatannya. Contoh ya, ketika kita mau menyusun bisnis plan, apa saja yang akan kita rencanakan? Ada 3 besar dalam membuat bisnis plan, apa yang kita akan rencanakan? 3 hal yang akan kita masukkan ke dalam bisnis plan, yaitu 1, rencana pendapatan. Bahasa lainnya, sales. Direncanakan sales itu ya. Berikutnya, rencana profit. Jadi profit itu direncanakan. Bukan nanti kita terkaget-kaget ya, ternyata profit kita kecil, ternyata margin kita tipis gitu ya. Pertanyaannya, Anda rencanakan tidak? Ya. Semua ini berhubungan ternyata ya. Anda mau dapat margin, itu datangnya dari mana? Dari sales. No sales, no margin. Ya. Berikutnya apa? Apa yang menentukan kita profit seberapa? Seberapa banyak profit kita? Sangat tergantung yang ketiga ini. Makanya harus direncanakan. Rencana, anggaran, biaya. 3 hal ini akan menjadi target kita untuk diselesaikan ketika kita membuat business plan. Ya. Ketika kita membuat business plan. Nah, untuk merealisasikan 3 poin ini, kita mesti melakukan apa? Mengapa kita harus siapkan sekarang? Karena ternyata di balik sebuah business plan itu ada serangkaian kegiatan ya, ada persiapan. Ini tidak bisa muncul serta-merta ya. Kita harus persiapan yang ingin saya bagikan hari ini. Harus siap. Kalau tidak siap, tidak mungkin jadi ini. 3 hal ini, rencana pendapatan, rencana profit, rencana anggaran biaya tidak akan siap ya. Jadi pertama kita harus siapkan apa? Data dirapikan ya. Nah, yang belum bikin laporan keuangan atau bolong-bolong, kadang bikin, kadang enggak ya, nyatet enggak tertib, kadang nyatet, kadang tidak. Data dirapikan. Kedua, masing-masing divisi sudah menyusun apa? Rencana kerja. Dia mau ngapain? Rencana kerja 2022. Dia mau ngapain? Ya, kan kita punya divisi macam-macam kan? Yang paling banyak aksinya adalah operation kan?
Ada divisi operasi di HO, kita punya divisi MD. Ini kalaupun organisasinya lengkap ya, kalau nggak lengkap, oh saya nggak ada Pak divisi-divisi itu, ya berarti hemat ya. Ada divisi FA, ada HRD, ada apa lagi? IT, ada apa lagi? Finance accounting sudah, business development gitu ya. Ada apa lagi? Markom. Nah, masing-masing ini mulai dari operation sampai divisi-divisi yang ada di head office harus membuat rencana kerja. Itu alasan belakangan ini kalau Bapak Ibu perhatikan perusahaan-perusahaan yang sudah lebih teratur, terstruktur, mereka sedang melakukan raker gitu ya, sedang membuat rapat kerja dalam rangka menyusun rencana kerja tahun depan 2022. Nah, itu cerita di balik mengapa belakangan kalau kita dengar banyak perusahaan sedang melakukan raker, rapat kerja. Apa yang mereka dibahas? Rencana kerja tahun 2022. Mau apa? Mereka ingin melakukan apa? Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka Anda nanti harus menyusun 3 poin yang di atas. Ada di dalam rencana kerja. Memangnya apa yang dibahas kalau bukan ngomongin mau omset berapa? Gitu. Terus mau profit berapa? Lalu supaya ini tercapai, kita butuh anggaran atau butuh biaya berapa? Masuk akal ya? Ya. Jadi itulah alasan mengapa bisnis plan itu butuh persiapan. Tidak bisa dadakan ya. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba pengen, Pak pengen dong bikin bisnis plan, diajarin. Nah, Anda butuh persiapan. Yang paling penting data, ada datanya ya. Karena saya tidak mengajarkan Anda membuat bisnis plan hanya mengandalkan kira-kira. Enggak ya. Tidak. Tapi ada nggak peran intuisi? Ada peran intuisi. Nanti ketika kita sedang ingin mengambil keputusan, datanya tidak begitu mendukung. Contoh, terjadi pergeseran season. Nah, dampak dari pergeseran season ini kira-kira dampaknya terhadap bisnis bagaimana? Itu kita mulai menggunakan intuisi, ya. Contoh nih, ketika saya bilang, gimana? Optimis enggak? Nah, kalau sudah bicara optimis tidak optimis, kita mulai menggunakan intuisi. Intuisi itu tidak melulu data, ya. Kita mulai menggunakan setengah kebatinan gitu ya, cenayang begitu ya. Kira-kira naik berapa gitu ya. Di dalamnya ada keyakinan, di dalamnya ada barangkali pengalaman dia yang di masa lalu, sehingga kesemuanya itu membantu dia untuk optimis atau sebaliknya, atau pesimis gitu ya. Tetapi alangkah baiknya sebelum itu kita gunakan data dulu. Atau begini deh, kombinasi ya. Yang berkepentingan harus menyiapkan ini, data. Kan di dalam perusahaan kita wajarnya memang ada divisi yang memang kerjaannya melakukan pencatatan secara baik, ya, yang tadi saya sebut divisi accounting ini, melakukan pencatatan secara rapi, teratur, sehingga pada waktunya kita bisa gunakan. Kemudian, sekarang saatnya seluruh divisi menyusun rencana kerja. Harus diputuskan, Anda mau ngapain di tahun depan. Kalau Anda tidak memutuskan, lalu Anda tidak punya rencana. Ya, makanya ada quote yang mengatakan, siapa yang tidak membuat rencana, sebenarnya
merencanakan, tetapi untuk gagal. Ya. Karena kalau kita membuat rencana, logikanya ya, Iya. nggak mungkin kan kita bikin rencana gagal, Mbak Riri. Iya. Anda nyusun rencana 2022. Saya yakin sejelek-jeleknya rencana Anda pasti ingin apa? Profitable. Berhasil. Berhasil dalam apa? Tumbuh. Omsetnya tumbuh. Profit, ya. Tumbuh. Sejelek-jeleknya rencana Anda, pasti Anda merencanakan keberhasilan. Masa iya kita merencanakan kegagalan? Ya, saya tidak yakin kalau Anda bikin begini. Ya sudahlah 2022 kita minus 2 gitu. Ada Dua digit ya? Oh, 2 digit kah, Waduh. 2% kah? Ada nggak, Mbak Riri? Nggak ada lah. Ya, Anda pasti merencanakan keberhasilan. Jadi wajar yang saya bilang tadi kan, atau quote tadi ya, quote itu bukan saya yang bikin. Barang siapa tidak membuat rencana, sesungguhnya dia merencanakan kegagalan. Dia bikin juga rencana, tapi rencana untuk gagal. Ya, jadi kalau ada yang nanti ada yang bertanya, Pak, gimana caranya untuk gagal? Jangan bikin rencana, karena pasti gagal. Kenapa? Sesuatu yang tidak direncanakan, apa yang Anda capai? Tidak ada yang Anda capai. Ya, mari kita mempersiapkan diri membuat rencana 2022. Karena di saat Anda merencanakan, pasti di dalamnya Anda menetapkan sebuah keberhasilan. Apakah itu tumbuh, profit, itu ya, lebih baik, gitu ya. Nah, banyak yang bilang begini, loh itu Pak Kris atau Pak Guswai ngajarin kita bisnis plan, tapi kok dia ngajarinnya bikin rencana anggaran ini, rencana anggaran itu, rencana ini. Jawabannya, apapun yang Anda kerjakan di sini, nih, itu akan terlihat di sini. Itu jawaban saya. Karena kita tidak tiba-tiba membuat rencana pendapatan, rencana profit, rencana anggaran biaya. Tidak tiba-tiba. Anda harus mulai dari persiapan, lalu masing-masing divisi akan menyusun rencana kerja, baru muncul semua komponen ini. Mau itu pendapatan, mau itu profit, mau itu anggaran. Ya, contoh, kalau Anda ingin dapat profit, Anda mesti jualan berapa? Anda harus berhasil mengendalikan biaya kita di angka berapa, baru profit itu tercapai. Tapi bisa juga yang terjadi, profitnya terlalu rendah. Berarti apa? Rencana kerjanya. Perbaiki rencana kerja. Apa yang Anda mau kerjakan supaya si profit tadi tidak terlalu rendah. Paham maksudnya? Ya. Begitu. Mbak Riri, sampai di sini dulu. Sudah 30. Baik, Bapak Ibu, silakan. Kita buka Kita peluang mulai buka. tanya jawab ya. Tanya jawab, silakan saja.